Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami anggota Lacar CPNS tahun 2026 kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum mulai mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami yang berjumlah 5 orang. Yang pertama, saya sendiri, Yogi Abuneno. Yang kedua ada Ibu Firen Wirjaga, yang ketiga ada Ibu Andini Saskia Karim, yang keempat ada Ibu Aneke Latuluma, dan yang terakhir ada Ibu Angelika M. Taneo. Kami berlima akan mempresentasikan hasil diskusi yang bertema prioritas ke-15, yaitu reformasi birokrasi. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, dan kepada teman saya, Ibu Andini Saskia Karim, waktu dipersilakan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan terkait latar belakangnya, di mana reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan juga perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan atau organisasi, ketata laksanaan atau bisnis proses, dan sumber daya manusia aparatur. Nah, reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematik sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan efektif dan juga efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sehingga tidak termasuk upaya dan atau tindakan yang bersifat radikal. Jadi, fokus tema yang kami ambil adalah reformasi birokrasi merupakan salah satu pilar penting dalam upaya perbaikan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Sejak jatuhnya Orde Baru pada tahun 1998, berbagai inisiatif dan kebijakan telah diluncurkan untuk menciptakan birokrasi yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Namun, perjalanan reformasi ini penuh dengan tantangan yang kompleks. Berikut adalah beberapa tantangan utama dalam reformasi birokrasi di Indonesia. Dalam reformasi birokrasi terdapat beberapa isu. Yang pertama, resistensi internal. Reformasi birokrasi menuntut perubahan budaya kerja dan pola pikir. Tetapi ada banyak ASN yang sudah berada pada zona nyaman merasa terancam dengan adanya sistem yang baru. Contohnya, ketika adanya penyetaraan jabatan, banyak pejabat yang mengeluh karena kehilangan jabatan dan fasilitas serta tunjangan-tunjangan tertentu. Yang kedua, korupsi yang mengakar. Praktik KKN yang telah berlangsung sangat lama menghambat reformasi birokrasi. Contohnya, kasus jual beli jabatan yang hanya mengandalkan sejumlah uang tanpa melihat kompetensi dari calon penerima kerja. 3. Digitalisasi yang belum optimal. Konsep sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE menghadapi banyak tantangan karena sering sekedar hanya mengandalkan pembuatan aplikasi baru tanpa adanya integrasi data. Contohnya, seorang warga harus mengunduh 5 aplikasi yang berbeda ketika ingin mengurus perizinan usaha pada satu kabupaten karena tidak adanya portal pelayanan yang terpadu. Keempat, kurangnya kapasitas sumber daya manusia. Profil kompetensi ASN belum merata terutama dalam hal literasi digital, kemampuan analisis data, dan pelayanan berbasis kepuasan publik. Contohnya, ketika sebuah instansi menerapkan sistem persuratan atau penilaian kinerja berbasis digital, tidak dapat berjalan secara optimal karena adanya pegawai yang gaptek, sehingga meminta stafnya mencetak dokumen tersebut secara fisik. Yang kelima, ketidakseragaman implementasi di daerah. Kapasitas fiskal, komitmen kepala daerah, dan kondisi geografis membuat kualitas reformasi birokrasi antar wilayah menjadi tidak setara. Contohnya, di pulau besar sudah menerapkan sistem pelayanan publik serba digital, sementara di pulau kecil masih menggunakan pencatatan manual karena kendala jaringan internet dan juga listrik. Setelah kita melihat berbagai tantangan tadi, tentu kita tidak boleh berhenti hanya pada masalahnya saja. Kita harus segera bergerak menuju solusi.
Menghadapi tantangan-tantangan tersebut, kita membutuhkan strategi yang tidak hanya komprehensif, tapi juga berkelanjutan. Mari kita bedah beberapa langkah strategis yang bisa kita ambil. Langkah pertama, dan yang paling mendasar, adalah penguatan komitmen politik. Pemerintah harus hadir dan menunjukkan komitmen yang kuat serta berkelanjutan terhadap reformasi birokrasi. Ini termasuk memberikan dukungan penuh dan nyata kepada lembaga-lembaga anti korupsi. Langkah kedua, kita harus berlari mengikuti perkembangan zaman melalui investasi dalam infrastruktur teknologi. Pemerintah harus berinvestasi sungguh-sungguh dalam pembangunan infrastruktur teknologi informasi. Dan yang terpenting, pembangunan ini harus merata di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali. Selanjutnya, sistem dan teknologi yang canggih tentu membutuhkan manusia yang ada di baliknya. Oleh karena itu, langkah ketiga kita adalah peningkatan kapasitas SDM. Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai negeri harus terus ditingkatkan secara merata. Fokus utama kita ada dua, yaitu pengembangan kompetensi yang mumpuni dan integritas yang tak tergoyahkan. Lalu, langkah yang keempat yang sering menjadi ujian kita bersama adalah konsistensi kebijakan. Kita perlu menjaga konsistensi dan kebijakan reformasi ini. Meskipun terjadi pergantian kepemimpinan, tujuannya satu, agar program-program yang sudah berjalan baik dapat terus berlanjut dan memberikan hasil yang nyata bagi masyarakat. Sejatinya, masih sangat banyak solusi-solusi lain yang bisa kita jalankan. Namun, jika solusi-solusi dasar ini bisa kita eksekusi secara efektif, maka Indonesia pasti dapat menciptakan birokrasi yang jauh lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Yang pada akhirnya semua ini akan bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik kita dan menguatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dari pemaparan isu-isu sebelumnya, dapat kita garis bawahi bahwa reformasi birokrasi bukanlah suatu hal yang mustahil untuk diwujudkan, tapi tentunya hal tersebut membutuhkan penyelesaian melalui solusi-solusi yang baik dan tepat. Perlu kita sadari bahwa reformasi birokrasi bukanlah perubahan prosedur saja, tetapi reformasi birokrasi sendiri merupakan perubahan budaya kerja dalam pemerintahan. Oleh karena itu, perubahan tersebut membutuhkan penyederhanaan regulasi, penguatan transparansi, peningkatan kualitas ASN, dan percepatan digitalisasi. Dengan perubahan mendasar tersebut, birokrasi Indonesia dapat menjadi lebih responsif, efisien, dan bebas dari praktik korupsi. Tanpa perubahan mendasar tersebut, reformasi birokrasi hanya akan menjadi slogan tanpa dampak nyata bagi masyarakat Indonesia. Namun perubahan tersebut tidak hanya praktik dari salah satu elemen saja, tetapi membutuhkan dukungan dari pemerintah Indonesia dan partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan demikian, birokrasi Indonesia dapat tercipta secara profesional dan melayani dengan baik. Demikian hasil pemaparan dari kelompok kami tentang prioritas nasional ke-15, yaitu reformasi birokrasi. Jika dalam penyampaian ini ada kesalahan yang kami sampaikan, kami mohon untuk dimaafkan, dan selebihnya kami mengucapkan terima kasih dan atas kerjasamanya.